Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita kaidah-kaidah, masih dalam kaidah-kaidah tauhid rububiyah ya. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-61. Al-makhluq wa in 'azumat manzilatuhu la yastahiqqu syai'an min khasa'isi rububiyatillah. Kaidah yang ke-61, bahwa makhluk setinggi apapun kedudukannya tetap tidak berhak mendapatkan sifat-sifat rububiyahnya Allah. Makhluk ya, setinggi apapun kedudukannya tetap tidak berhak mendapatkan sifat-sifat rububiyahnya Allah. Kata Syekh Su'aidan, wa a'zam ma khalaqallahu thalathata asnaf. Makhluk yang paling tinggi kedudukannya itu 3, Bu. Yang pertama kata beliau malaikat. Yang kedua para nabi. Dan yang ketiga para wali. Siapa sih wali itu, Bu? Wali yaitu setiap orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, malaikat yang paling mulia siapa, Bu? Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nabi yang paling tinggi kedudukannya siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wali Allah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah siapa? Kok diem? Abu Bakar As-Siddiq. Karena semua ya, para sahabat semua sepakat manusia yang terbaik setelah Rasulullah SAW siapa? Abu Bakar. Maka wali Allah yang paling tinggi derajatnya setelah para nabi yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Nah, mereka ini makhluk-makhluk yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah, Bu. Tapi apakah mereka memiliki sifat-sifat rububiyah seperti memberi rezeki? Tidak. Apakah mereka bisa menghilangkan mudarat? Tidak. Apakah mereka ya bisa memberi manfaat? Tidak. Para malaikat misalnya. Para malaikat mereka sangat takut kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 23. Hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum? Qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Sehingga apabila telah hilang rasa takut dari hati mereka, itu para malaikat, maka mereka berkata, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Maka mereka berkata, Allah berfirman al-haq, kebenaran, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Ya. Lihat, malaikat takut kepada Allah, Bu. Maka dari itu malaikat tidak bisa memberikan apapun, bahkan ya syafaat pun tidak ada manfaatnya kalau Allah tidak izinkan.
Allah berfirman dalam surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit, kata Allah, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun juga, kecuali bagi orang yang Allah berikan padanya izin dan ridha. Ya, sampai malaikat saja syafaatnya nggak diterima sama Allah kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Nabi kita yang mulia alaihissalatu wassalam, Nabi dan Rasul yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Apa kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 128, Bu? Laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak memiliki perkara ini sedikit pun, kata Allah. Engkau, hai Muhammad, tidak memiliki perkara ini sedikit pun. Dalam surat Al-A'raf juga contohnya ayat 188. Allah berfirman kepada Rasulullah, "Qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah." Katakan, siapa yang disuruh mengatakan itu? Rasulullah SAW. La amliku li nafsi, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri naf'a, manfaat, wala dharra, tidak pula mudarat, illa masya Allah, kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Ternyata Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya sendiri, bayangkan, Bu, kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Nanti Rasulullah tidak memiliki sifat-sifat rububiyah sama sekali. Demikian pula para sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka semua hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Maka sungguh sangat aneh, Ibu-ibu, ya, keyakinan orang-orang sufi yang punya keyakinan katanya wali itu, ya, katanya lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Sebagaimana sudah pernah kita sebutkan itu. Bahkan sebagian orang sufi lagi sampai mengatakan wali itu katanya itu bersatu dengan Allah. Wali itu bersatu dengan apa? Dengan Allah. Sampai di antara mereka, Bu, yang mengaku wali mengatakan apa? Innani anallah, akulah Allah. Mengerikan sekali, Bu. Dan ini bukan omong kosong, Bu, benar. Sekitar 3 hari yang lalu, ya, ada seorang ustadz dari Kampar sana, Pekanbaru, datang ke Roja bertamu. Dia pengen ketemu sama saya. Dia cerita, Ustadz, saya dulu itu berbagai macam ilmu tasawuf sudah saya pelajari, Ustadz. Bahkan ilmu perdukunan pun sudah saya, ya, hafal, ngelotok. Dan saya dulu tuh punya keyakinan bahwa Allah bisa bersatu dengan wali. Ya. Sampai demikian. Sampai mereka itu, kata dia, merasa bahwa Allah itu dirinya lah Allah. Dirinya lah Allah. Bahkan sampai yang lebih parah, kata dia, ya, tingkat tertinggi itu kalau dia sudah punya keyakinan bahwa yang ia lihat di bumi itulah Allah. Semua yang ada itulah Allah, penjelmaan Allah. Ya, pohon, binatang, dan yang lainnya, itulah Allah. Nah, ini yang sudah kita pernah jelaskan, Bu. Disebut dengan apa namanya? Akidah hululiyah. Manunggaling. Yang mereka meyakini bahwa Allah bisa bersatu dengan makhluk. Dan bahwasanya wali itu katanya lebih tinggi derajatnya daripada Nabi dan Rasul. Wallahi ini zandaqah, ini orang zindik, Bu, yang ingin merusak Islam.
Adapun kita kaum mukminin, kaum muslimin meyakini, Bu, setinggi apapun derajat seorang nabi, setinggi apapun derajat seorang wali, setinggi apapun derajat malaikat, tetap dia tidak memiliki sifat rububiyah. Sifat rububiyah hanya milik Allah. Mereka semua hamba Allah yang membutuhkan karunia dan rezeki dari Allah. Mereka semua hamba Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah. Itu keyakinan kita kaum muslimin, ya. Maka siapa yang punya keyakinan bahwa nabi atau wali atau malaikat memiliki sifat rububiyah, berarti dia sudah berbuat apa? Syirik. Dia sudah berbuat kesyirikan. Kita masuk ke kaidah yang ke-62. Tamamur ridha bil qada ala qadri tamamir ridha bir rububiyah. Kesempurnaan keridhaan dengan takdir Allah sesuai dengan kesempurnaan keridhaan dengan rububiyahnya Allah. Artinya, ya, semakin seseorang beriman kepada rububiyahnya Allah, semakin ridho dengan ketentuan dan takdir yang Allah putuskan untuk dirinya. Yang namanya takdir tuh, Bu, ya, ada yang enak, ada yang nggak enak. Dan saya yakin, Bu, ibu-ibu semua maunya takdir yang enak, ya nggak, Bu? Iyalah, siapa sih yang nggak pengen takdir yang enak, rezeki banyak, punya mobil, punya motor, punya rumah, rezeki ngalir terus tiap hari. Mau nggak, Bu? Siapa yang nggak mau? Semua kita mau kok. Cuma masalahnya, Bu, ketika menghadapi takdir yang keenak ini, banyak di antara kita gagal. Rezeki seret, dikasih sakit dan penyakit, atau Allah timpakan musibah, bencana, ya. Lalu kemudian kita tidak ridho, kita ngambek sama Allah. Kenapa kita tidak ridho dengan ketentuan Allah? Karena kurang sempurnanya iman kita terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kurang beriman bahwa kita ini milik Allah, gitu, Bu. Kurang sadar kalau ini hamba Allah, kita ini hamba Allah. Kurang yakin kalau Allah memberikan musibah itu untuk kebaikan diri kita. Kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya, Bu, bahwa Allah Maha Adil, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya, bahwasanya ketentuan-ketentuan Allah itu sebetulnya kebaikan buat si hamba. Kalau dia yakinnya 100%, insya Allah ridhonya pun juga semakin kuat dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semakin kurang keyakinan kita, ibu-ibu sekalian, semakin juga kurang keridhaan kita. Tapi saya yakin sih, Ustadz, saya yakin Allah itu Maha Adil, Allah tidak pernah zalim. Tapi kenapa saya ketika ditimpa musibah-musibah itu saya kok kurang ridho, ya Ustadz? Mungkin ada faktor lain, Bu. Faktor lain apa? Selama ini kita selalu dimanja dengan kesenangan, Bu. Selama ini Allah kasihkan kepada kita banyak kesenangan, kenikmatan, kesenangan, kenikmatan. Nah, kesenangan dan kenikmatan inilah yang membuat kesabaran kita pendek. Ya, biasa enak, tahu-tahu sama Allah dikasih nggak enak. Ngejerit nggak, Bu, kira-kira, Bu? Iyalah, ibu-ibu aja biasa naik mobil yang enak, yang nyaman. Ya, naik mobilnya apa biasanya? Alphard. Waduh, biasanya mobil apa lagi yang ibu naikin? Wah, pokoknya mobil-mobil mewah deh. Tahu-tahu naik Avanza. Ya, kata orang Sunda.
Kira-kira gimana Bu? Gak enak banget sih ini mobil. Iya, mobil murahan. Wah, kenapa? Karena ibu selama ini biasa yang enak, ya nggak Bu? Biasa mobil enak, tahu-tahu dikasih mobil nggak enak. Wah, ibu, perjalanan ke Bogor kayak lama banget. Nggak enak ini mobil. Itulah ibu, kalau kita itu sudah terbiasa enak, biasanya sih ketika dikasih takdir yang nggak enak, kurang sabar. Kenapa? Karena selama ini kita dimanja oleh yang enak-enak gitu Bu. Makanya Rasulullah mengatakan apa, mal faqru akhsya alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Wa inama akhsya alaikum an tuftaha lakumud dunya, justru yang aku khawatirkan atas kalian tuh dibukakan pintu-pintu kesenangan kehidupan apa? Dunia. Ya. Karena kesenangan itu, kalau kesenangan itu terus-menerus menghampiri hidup kita Bu, kesabaran kita semakin pendek. Ya, mudah putus asa kalau sabarnya pendek. Tidak ridho dengan ketentuan Allah kalau sabarnya pendek. Ya. Tergesa-gesa kalau berdoa mintanya cepat dikabulin, nggak mau pakai lama. Kenapa? Karena kesabarannya pendek. Beda kalau ibu udah terbiasa dengan hidup susah. Coba deh ibu lihat orang-orang yang hidupnya susah, enjoy aja. Dikasih kesenangan dikit aja udah seneng banget, ya Allah, alhamdulillah. Tiap hari dia kerja paling dapat duit ya paling banyak 50.000. Ya. Ibu kasih 200.000 nih buat kamu. Senang banget, alhamdulillah 200.000. Padahal ibu di kantong duitnya 2 juta. Iya, 200.000 bagi dia itu luar biasa gitu Bu. Tapi dengan dia seperti itu justru kesabarannya jadi panjang Bu. Orang kalau sudah terbiasa dengan kesusahan, sabar, panjang sabarnya itu. Iya. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, yang dikhawatirkan buat ibu-ibu, buat kita-kita yang selalu diberikan oleh Allah kesenangan dan kenikmatan, yang dikhawatirkan pada diri kita itu. Saat ditimpa oleh Allah takdir yang gak enak, rezekinya diseretkan sama Allah misalnya, atau dikasih penyakit ya yang cukup panjang lama misalnya, disitulah kita ngambek sama Allah, gak ridho dengan ketentuan Allah, gak sabaran ibu-ibu sekalian. Jadi gimana dong Ustadz supaya saya diberikan oleh Allah kesenangan tapi saya bisa sabar nih? Maka dari itu ibu jangan biasakan dengan berbagai macam kenikmatan. Caranya gimana? Biasakan ibadah. Karena ibadah membantu kekuatan pada iman kita Bu. Biasakan puasa sunnah. Dengan banyak puasa kita akan diberikan kesabaran. Biasakan sholat tahajud di waktu malam, saat kita sedang enak-enaknya tidur dengan spring bed yang Masya Allah ya bikin lelap, AC-nya dingin, selimutnya tebal. Lalu kita biasakan, kita tinggalkan kenikmatan itu untuk bermunajat kepada Allah. Kita lawan, insya Allah ibu termasuk orang yang bisa sabar. Tapi kalau kita nggak membiasakan diri, ya memanjakan diri sendiri, memanjakan badan kita aja yang dimanjakan badan, ya. Maka hati-hati ibu, yang seperti inilah yang akan menyebabkan kesabaran kita jadi pendek. Keridhaan kita kepada ketentuan Allah pun jadi pendek ibu. Sehingga akhirnya keimanan kita kepada rububiyah Allah pun terpengaruh itu. Ya. Mungkin kalau lagi senang sih beriman, iya. Kalau lagi senang sih kita ngomongnya apa Bu? Allah itu maha kasih sayang. Allah itu maha adil. Allah itu enggak zolim.
Pas kita dikasih kesusahan, nah di situ mempraktekkan keyakinan ini yang berat. Ya, ilmu yang selama ini sudah kita pelajari untuk mempraktekkan itu tuh berat Ibu sekalian. Ini Ibu sekalian, tapi bukan berarti ya saya nyuruh ibu jadi fakir miskin, enggak Bu. Iya, cuman saya mau mewanti-wanti hati-hati dengan kesenangan dunia. Karena kalau kita selalu senang, itulah yang menyebabkan kesabaran kita semakin pendek. Iya. Nah ini Ibu sekalian. Kata beliau, fakullama khaffa hadzal mizanu min qalbik. Kata beliau, falau kunta mu'minan bi annahu huwa rabbuka haqqan wa sidqan wa 'azama al-imanu bi muqtadayati rububiyyatihi fi qalbik fa uqsimu billah lan tatasakhat ala qada'ihi. Kalau kamu betul-betul iman kamu sempurna dan kejujuran kamu kepada dalam keimanan kamu itu benar terhadap rububiyahnya Allah, aku bersumpah kamu tidak akan marah saat ditimpa takdir yang tidak enak. Li'annaka ta'lam anna min muqtadayati rububiyyatihi annahu la yuridu bika illa khaira. Karena kamu yakin, karena konsekuensi rububiyahnya Allah adalah Allah tidak menginginkan dari musibah yang menimpa kamu kecuali kebaikan. Wa la yuqaddiru li 'abdihi illa ma fihi khairun lahu li ajilihi wa ajilihi. Dan Allah tidak mentakdirkan untuk hambanya kecuali kebaikan buat dia di dunia maupun di akhiratnya. Kalau kita yakin itu biasanya sabar. Ya, dikasih penyakit, ketika kita yakin ini penyakit menggugurkan dosa saya udah terlalu banyak dosa. Sabar di situ Bu, alhamdulillah, dinikmati ajalah. Ya, mudah-mudahan dengan ini saya bisa masuk surga. Ya, dikasih rezeki yang syarat, langsung ingat ini kebaikan untuk saya. Mungkin selama ini saya kurang bersyukur sama Allah. Yang sedikit aja saya kurang bisa syukuri, gimana yang banyak. Ya, sabar aja. Dia yakin bahwa musibah itu tidak akan selamanya. Dia yakin dengan janji Allah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ya. Terus dia berpikir mungkin kalau saya kaya saya bakal masuk neraka. Tapi Allah jadikan saya seret supaya saya dekat terus sama Allah. Ini Bu yang diharapkan ibu-ibu sekalian, ya. Fakullama khaffa hadzal mizanu min qalbik, kullama 'azuma tasakhutuka ala qada'illah wa qadari. Tapi sebaliknya kata beliau, semakin rendah nilai imanmu, kejujuranmu kepada rububiyah Allah di hatimu itu, semakin kamu tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu-ibu sekalian. Ya, makanya orang yang meratap ketika kematian anaknya misalnya Bu, nampar-nampar pipi, jenggut-jenggut rambut, ya, nyobek-nyobek baju, teriak-teriak. Itu kenapa? Karena dia kurang beriman kepada rububiyahnya Allah. Kalaulah dia beriman kepada rububiyahnya Allah, dia ridho. Kenapa? Karena kematian sudah ditentukan oleh Allah. Yang namanya ajal, semua manusia pasti apa? Meninggal, pasti. Yang namanya ajal tidak melihat muda, ya tua, tidak. Kalau hari ini anak saya meninggal, besok mungkin saya meninggal. Ajal hanya Allah yang Maha tahu. Dan itu konsekuensi daripada tauhidur rububiyah. Maka dia berusaha untuk bersabar. Tinggal anaknya dua-duanya masih kecil. Mudah-mudahan ini jadi hijab dari api neraka. Iya. Dia tidak
tidak larut dalam kesedihan. Dia berusaha sabar, berusaha ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti inilah Ibu menunjukkan akan kesempurnaan tauhid rububiyah dia di hati dia. Ini yang kita inginkan Ibu. Ya, menjadi hamba yang selalu ridho dengan ketentuan yang tidak baik. Adapun ketentuan yang baik semua kita ridho. Yang susah itu ketika menghadapi ketentuan yang tidak yang tidak kita inginkan, ibu-ibu sekalian. Ya, makanya Rasulullah SAW saja sampai berdoa loh, minta. Apa kata Rasulullah? Wa as'aluka ridha bil qada. Ya Allah, aku minta kepada Engkau hati yang ridho terhadap ketentuan yang Kau berikan kepadaku, ya Allah. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Kita masuk ke kaidah yang keberapa sekarang? 63. Hayatullahi wa qayyumiyatuhu min muqtadayati rububiyatihi. Kehidupan Allah dan qayyumiyahnya Allah itu adalah konsekuensi rububiyahnya Allah. Kita yakin Allah Maha Hidup, Ibu, dan Allah pun punya sifat qayyum. Dalilnya mana? Banyak ya. Di antaranya surat di ayat-ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia saja. Dialah yang hayy, yang maha hidup. Yang qayyum, qayyum itu artinya berdiri sendiri, enggak butuh siapapun, Bu. Qayyum juga artinya yang sendirian mengurus hamba-hambanya, alam semesta, ciptaan semuanya. Allah yang bersendirian mengurus itu semua. Ya. Lalu Allah menyebutkan tentang kesempurnaan hidupnya Allah setelah itu apa? La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak ditimpa sinah. Apa tuh sinah, Bu? Sinah itu ngantuk yang ringan, tidur yang ringan. Wala naum, tidak pula tidur. Allah tidak ditimpa ngantuk, tidak pula tidur. Itu menunjukkan akan kesempurnaannya hidup Allah. Manusia hidup, tapi manusia ditimpa ngantuk, ditimpa apa? Tidur. Kenapa manusia ngantuk tidur? Karena lemah, Ibu, lemah. Dia butuh istirahat. Sedangkan Allah butuh istirahat enggak? Enggak. La ta'khudhu sinatun wala naum, itu kehidupan Allah yang sempurna. Manusia hidup, Allah hidup, betul. Apakah hidupnya manusia dengan hidupnya Allah sama? Berbeda. Hidupnya manusia enggak lepas dari tadi tidur, ngantuk, ditimpa sakit, ya, ditimpa kematian. Nah, ibu-ibu sekalian, lalu Allah mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui yang ada di hadapan, di belakang mereka. Allah tahu semuanya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan tidak memberatkan Allah untuk menjaga langit dan bumi. Itu menunjukkan kesempurnaan qayyumnya Allah, Bu. Bahwa Allah itu qayyum, sendirian Allah dalam mengurus langit dan bumi, dan tidak berat untuk menjaga langit dan bumi. Mudah bagi Allah. Beda dengan kita, ibu punya rumahnya lebarnya sampai 1000 meter. Kalau ibu rumahnya 1000 meter, 2 tingkat, pembantunya berapa coba, Bu? 4 kurang, Bu.
Buat ngepelnya aja ya Allah ya Rabbi. Iya. Capek. Gimana kalau rumahnya gede? Ini langit dan bumi yang sangat luas, lebar, luar biasa. Allah tidak berat mengurus langit dan bumi yang begitu besar itu. Mudah bagi Allah. Itu menunjukkan akan ya kesempurnaan qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibu sekalian, itu menunjukkan akan rububiyah, keagungan Allah, kebesaran Allah, kemampuan yang dahsyat, yang sangat sempurna, tak ada kekurangan padanya. Maka Allah yang maha hidup. Dan yang namanya maha hidup itu itu termasuk sifat yang sangat luar biasa agung. Makanya Hayyun dan Qayyum itu dua nama, salah satu nama yang paling agung yang Allah miliki. Ya, Rasulullah pernah mendengar seorang laki-laki berdoa dengan membawakan nama ini, ya Hayyun ya Qayyum. Apa kata Rasulullah? Laqad sa'alta bismil a'zam. Kamu sudah minta dengan nama Allah yang sangat paling agung. Itu Hayyun dan Qayyum. Kenapa Hayyun dan Qayyum itu termasuk nama yang paling agung? Karena yang namanya hidup konsekuensinya kepada semua sifat. Ibu hidup, orang hidup memiliki sifat tidak, Bu? Pasti. Orang yang namanya hidup pasti dia punya sifat bergerak, punya kekuatan, punya ilmu. Beda dengan orang yang mati. Mati sudah dicabut semua sifat-sifatnya, nggak punya sifat. Maka hidupnya Allah menunjukkan akan sifat-sifatnya yang sempurna. Dan qayyumiyahnya Allah menunjukkan akan kekuasaan Allah dan kemampuannya yang luar biasa, yang sangat sempurna. Allah tidak butuh kepada siapapun. Justru makhluklah yang butuh kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini subhanallah ibu-ibu sekalian, ya, menjadikan seorang hamba seharusnya semakin takut kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mengimani sifat qayyumiyahnya Allah dan sifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Kata beliau, famadaru awsafil kamal wa jami'ul asma'il husna al hadainil ismainil azimain al hayyu al qayyum. Semua sifat sempurna, bahkan semua asma'ul husna berporos pada dua nama ini, itu Hayyun dan Qayyum. Walidzalika ja'alahuma katsirun min ahli ilm al-ismal i'azam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Oleh karena itu banyak para ulama yang mengatakan bahwa dua nama ini adalah nama Allah yang paling besar, yang paling agung. Apabila seseorang berdoa dengan dua nama ini, pasti Allah ijabah. Ya. Nah, ini ibu sekalian. Ini kaidah yang ke-63. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-64. Al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi min muqtadayatil imani bi rububiyatihi. Beriman kepada asma dan sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah, termasuk konsekuensi iman kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk konsekuensi kepada iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua Ahlussunnah punya keyakinan Ibu, Allah punya nama, punya apa? Sifat. Dan nanti akan ada pembahasan khusus ya, kaidah-kaidah yang berhubungan dengan asma wa sifat, Bu. Namun bukan di sini tempatnya ya. Namun itu wajib kita imani, Bu. Kata beliau, fayajibu alaina idza kunna nu'minu bi annahu rabbu haqqan
an nu'mina bi jami'i ma samma wa wasafa bihi nafsahu fi kitabi aw sammahu wa wasafahu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sahihi sunnatihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin ma'tiqadi anna Allah azza wa jalla laysa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Wajib atas kita seluruhnya, bila kita beriman kepada Allah sebagai Rabb, itu beriman kepada seluruh nama-nama yang Allah namai dirinya dengannya, atau sifat-sifat dan sifat-sifat yang Allah sifati dirinya dengannya dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Demikian pula yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Min ghairi tahrifin, dengan tanpa mengubah-ubah maknanya. Ya. Jadi ketika kita beriman kepada Asmaul Husna, Bu, ketika kita beriman kepada sifat-sifat Allah, Bu, kita jauhi yang pertama ini. Jauhi tahrif. Apa tahrif? Yaitu mengubah-ubah lafaz atau maknanya, Bu. Yang melakukan pengubahan terhadap lafaz sedikit, kebanyakan sih merubah makna biasanya, Bu. Iya, contoh misalnya istiwa. Allah beristiwa di atas arasy. Orang-orang yang tidak beriman Allah beristiwa di atas arasy mengubah maknanya, melakukan tahrif. Apa itu? Kata mereka, yang dimaksud dengan istiwa ala itu istaula, menguasai. Ya. Kenapa mereka harus mengubah maknanya, Bu? Akibat menurut mereka Allah beristiwa di atas arasy itu katanya nggak masuk di akal. Kalau Allah beristiwa di atas arasy berarti Allah butuh tempat dong. Wah, ini nggak masuk di akal lah, mana mungkin? Padahal akalnya error. Ya, mereka tolak ya sifat Allah beristiwa di atas arasy dengan akal. Karena mereka sudah menolak sifat itu, mau tidak mau mereka harus mengubah makna ayat sesuai dengan yang diinginkan oleh akal mereka. Kata mereka apa? Adapun firman Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. Yang dimaksud dengan istawa adalah istaula, menguasai. Ar-Rahman menguasai arasy. Ya. Maka dibantah oleh Ahlussunnah, subhanallah. Apa manfaatnya Allah mengatakan Allah menguasai arasy? Bukankah seluruh makhluk itu di bawah kekuasaan Allah? Ya. Yang kedua, bagaimana dengan ayat yang lain? Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari kemudian menguasai arasy lah. Kalau misalnya istawa itu maksudnya adalah ya menguasai, Ibu. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi kemudian menguasai arasy. Artinya apa? Artinya ketika menciptakan langit dan bumi, arasy belum dikuasai. Iya. Makanya kata para ulama ahli bahasa Arab, disebut istaula, menguasai, kalau ada lawan yang kemudian kita berhasil menguasainya, baru disebutlah istaula. Sementara Allah tidak punya lawan. Siapa lawannya Allah? Tidak ada. Lalu bagaimana hendak ditafsirkan istawa ala dengan istaula? La haula wala quwata illa billah. Inilah ibu-ibu sekalian. Ya. Itulah sebabnya kenapa mereka itu berusaha untuk mengubah-ubah makna ayat, demikian pula hadis yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Akibat daripada mereka menolak sifat itu dengan akalnya. Ini yang pertama ya, yang harus dihindarkan ya, tahrif. Yang kedua
ta'til. Apa itu ta'til? Yaitu menolak sifat-sifat Allah. Ta'til artinya menolak sifat-sifat Allah dengan klaim katanya menetapkan sifat itu konsekuensinya akan menyamakan Allah dengan makhluk, katanya begitu. Mereka menolak Allah punya wajah. Masa Allah punya wajah? Kalau Allah punya wajah, berarti Allah berbentuk jasad. Allah berbentuk jism. Allah terdiri dari anggota tubuh dong, yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Ya. Akhirnya apa? Mereka tolak. Gak mungkin Allah punya wajah. Ketika dibacakan ayat bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha, justru dua tangan Allah terbuka. Ahlussunnah punya keyakinan Allah punya dua tangan. Mereka para mu'attil yang menolak sifat Allah mengatakan, mana mungkin Allah punya dua tangan? Berarti tangan Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan berarti Allah terdiri daripada anggota tubuh yang saling membutuhkan. Mustahil ini. Apa bedanya kalau begitu dengan makhluk, kata mereka. Kenapa ibu mereka menolak sifat Allah? Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika dikatakan Allah punya tangan, mereka berpikir dengan otak mereka yang error. Kalau Allah punya dua tangan, apa bedanya dengan makhluk? Terdiri daripada anggota tubuh yang saling membutuhkan. Mustahil. Mereka kira Allah itu sama dengan makhluk. Tapi tujuan mereka sebetulnya baik, ingin mensucikan Allah untuk menyerupai makhluk, tapi caranya dengan menolak. Adapun Ahlussunnah enggak. Ahlussunnah mengatakan Allah punya dua tangan, tapi dua tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk. Iya. Kalau mereka enggak mensucikan Allah dengan cara apa? Allah enggak punya dua tangan. Karena mereka menolak sifat tangan, mau tidak mau mereka harus mengubah makna ayat sesuai dengan keinginan akal mereka. Bal yadahu mabsuutatan, justru dua tangan Allah terbuka. Apa kata mereka? Yang dimaksud dengan dua tangan di sini artinya kekuasaan, artinya nikmat. Maka dibantah oleh Ahlussunnah, subhanallah, bentuknya dua loh mas. Bal yadahu, dua. Kalau kamu tafsirkan dengan makna kekuasaan artinya apa? Justru dua kekuasaan Allah terbuka. Mungkinkah kekuasaan Allah dua? Kalau kamu katakan maksudnya nikmat, berarti dua nikmat terbuka? Aneh sekali. Bentuknya saja sudah menolak ya perubahan makna itu. Tidak ada makna yang lain kecuali satu, bahwa yang dimaksud dengan yad di situ hanya satu, itu tangan. Justru dua tangan Allah terbuka. Tetap mereka enggak mau terima ibu. Bahkan mereka menuduh kita yang menetapkan Allah punya dua tangan, katanya apa? Mujassimah, musyabbihah, ya, dan menganggap kita sesat. Subhanallah ibu-ibu sekalian. Jadi maunya bagaimana dong? Allah nggak punya dua tangan, Allah nggak punya wajah, Allah nggak punya kaki. Padahal dalilnya hadis, jelas ayat Al-Quran, hadis. Kenapa kamu menolak? Nggak sesuai dengan akal, nggak masuk di akal, nggak mungkin itu. La haula wala quwata illa billah. Sehingga akhirnya yang menjadi sandaran mereka semua apa? Akal. Yang mereka dewakan apa? Akal. Nah, mereka lah yang kemudian bikin sebuah kaidah bu, setiap dalil yang tidak sesuai dengan akal wajib ditolak atau diubah maknanya. Itu kaidah mereka ibu-ibu sekalian, yang sangat berbahaya sekali. Ya. Ini yang kedua nih, taktil. Apa taktil tuh bu?
yaitu menolak sifat-sifat Allah dengan alasan katanya nggak masuk di akal. Wa min ghairi takyifin, yang ketiga takyif. Apa takyif? Mempertanyakan tentang bentuk atau hakikatnya. Contoh misalnya kalau ibu mendengar Allah punya 2 tangan, terus ibu bertanya, Ustadz gimana bentuk tangannya Allah? Gak boleh kita tanya. Loh kenapa gak boleh ditanya? Karena Allah tidak pernah memberitahu itu kepada Rasulullah SAW. Tidak pula Rasulullah memberitahu itu kepada para sahabat. Ya. Disebutkan dalam hadis ya ibu, Rasulullah SAW bersabda, Allah kelak pada hari kiamat yaqbidus samawati biyadihil yumna. Allah akan menggenggam langit dengan tangan kanannya dan menggenggam bumi dengan tangan lainnya. Lalu Rasulullah SAW mencontohkan. Lalu Allah goyang-goyangkan sambil berkata, Anal Malik, aina mulukul ard. Rasul mencontohkan, ya, akulah raja di hari ini. Di mana raja-raja dunia? Ya. Bukan berarti Rasulullah sedang menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Tapi itu menunjukkan isbat, penetapan bahwa Allah punya tangan. Tapi enggak boleh kita bertanya gimana sih bentuk tangan Allah, enggak bisa, enggak boleh. Ada seorang laki-laki datang kepada Imam Malik dan berkata, ya wahai Imam Malik, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arash. Kaifa istawa? Bagaimana tata cara beristiwanya? Bagaimana tata cara beristiwa? Maka Imam Malik pun berkata apa? Al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa dalam bahasa Arab sudah diketahui maknanya. Yaitu ala wartafa, tinggi. Ya. Wal kaifu majhul, tata caranya kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajibun, mengimani bahwa Allah beristiwa di atas arsy itu wajib, kata Imam Malik. Was-su'alu anhu bid'atun, dan mempertanyakan bagaimana caranya itu termasuk bid'ah. Gak boleh kita mempertanyakan atau membayangkan ibu. Bukan dalam hadis Allah punya jari jemari. Ada seorang Yahudi datang kepada Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim tuh ya, dalam sahihnya. Ada orang Yahudi datang berkata, wahai Muhammad, kami mendapatkan dalam Taurat bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan meletakkan tanah di satu jarinya, meletakkan pepohonan di satu jarinya, air di satu jarinya. Mendengar itu Rasulullah tertawa membenarkan ucapan si orang Yahudi itu. Orang Yahudi mengatakan demikian, Allah punya tangan. Mereka dapatkan dalam Taurat bahwa Allah nanti pada hari kiamat akan meletakkan tanah di satu jarinya, air di satu jarinya, pepohonan di satu jarinya, makhluk yang lain di satu jarinya. Ternyata Rasulullah SAW membenarkan. Ini orang Islam mengatakan, masa Allah punya jari jemari? Iya. Kita katakan wajib imani karena itu yang dikabarkan oleh Rasulullah, dan nggak boleh dibayang-bayangin ibu. Kalau ibu membayangkan jari, pasti yang terbayang jari siapa bu? Jari kita. Karena selama ini yang kita lihat cuma jari kita aja. Sehingga yang terbayang pasti jari kita. Ya enggak bu? Iya. Padahal kalau ibu ditanya, bu, pernah enggak yang melihat jarinya malaikat? Bisa ibu sifatkan jarinya malaikat bentuknya kayak gimana? Enggak tahu Ustaz. Ya udah, malaikat aja enggak bisa ibu bayangin. Ibu pernah melihat jari jemari iblis? Nggak bisa juga. Ya, itu yang sifatnya makhluk aja kita nggak bisa bayangin bu.
Terus kita mau membayangkan Allah yang maha gaib, tentu tidak layak untuk kita bayangkan, ibu-ibu sekalian. Iya, nggak bisa, ibu-ibu sekalian. Nah, ini takyif, nggak boleh, Bu. Takyif artinya mempertanyakan bentuk atau hakikat sifat Allah, ya, baik dengan ucapan maupun dengan pikiran. Yang keempat yang tidak boleh apa? Tamtsil. Apa tamtsil? Yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tangan saya sama dengan tangan Allah sama dengan tangan saya. Ini haram, kita katakan demikian. Karena Allah tidak pernah serupa dengan makhluknya. Maka Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan apapun dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Allah mengatakan Allah tidak serupa dengan apapun. Allah meniadakan. Lalu Allah menetapkan dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Manusia mendengar tidak? Manusia mendengar. Manusia melihat tidak? Manusia melihat. Tapi apakah manusia melihatnya Allah dengan melihatnya manusia sama? Tidak. Sesama makhluk saja bisa berbeda, Bu. Elang melihat, burung hantu melihat, manusia melihat. Tapi apakah penglihatan elang dan burung hantu dengan manusia sama? Tidak. Elang dari jarak 3 mil yang sangat jauh bisa melihat tikus yang kecil. Burung hantu di malam hari, dia dalam keadaan gelap gulita, bisa melihat tikus, ya, dari kejauhan 6 km. Ya. Kita boro-boro mana bisa lihat. Itu sesama makhluk saja beda jauh gitu loh. Bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin yang tidak tersembunyi dari Allah sedikit pun apapun. Nah, lihat Ibu. Inilah ya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah punya sifat, tapi sifat Allah tidak serupa dengan apa? Makhluknya. Allah punya kaki, betul. Rasulullah yang mengabarkan itu. Sebutkan dalam hadis bahwa api neraka senantiasa minta kepada Allah dan berkata, "Ya Rabb, hal mim mazid?" Apakah masih ada tambahan ya Allah? Terus dilemparkan manusia-manusia yang kafir ke dalam api neraka. Sementara neraka terus berkata, "Ya Allah, masih ada tambahan tidak ya Allah?" Hatta yadhu'ar rabbu qadamah. Sampai Allah pun meletakkan kakinya di neraka. Fatanzawi. Ya, fataqulu qat. Malaikat neraka pun berkata, "Cukup ya Allah." Wajib imani, Bu, Allah punya kaki, tapi jangan dibayangin. Dan jangan disamakan kaki Allah dengan kaki kita. Ya, enggak sama. Wajib imani saja. Tapi orang yang mendewakan akal sekali lagi enggak bakal terima itu, Bu. Masa Allah punya kaki? Ya. Subhanallah. Rasulullah yang mengabarkan, enggak mungkin itu. Itu makna qadam dalam hadis itu maksudnya jamaah manusia itu. Subhanallah. Mana ada dalam bahasa Arab kata qadam artinya jamaah manusia. Ya. Mereka ubah-ubah itu, Bu, makna-makna ayat dan hadis. Akibat daripada mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini Ibu sekalian. Dan biasanya Ibu, kullu mu'attil mumatsil. Setiap orang yang menolak sifat Allah, akibat dia menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Biasanya begitu. Makanya mu'attil itu, Bu, melakukan 2 kesalahan. Pertama, mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang kedua, menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan apa? Kami beriman. Semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya kami mengimani. Iya. Tanpa kami menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak. Iya. Nah ini bebas kalian. Jadi tauhid asma wa sifat termasuk konsekuensi dari tauhid apa? Rububiyah. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-65. La sayyida 'alal itlaqi illallah azza wa jal. Sayyid secara sempurna hanyalah Allah saja. Sering kan kita mendengar sayyid, sayyidina, sayyiduna. Sayyid itu apa sih, Bu? Iya, dari kata siyadah. Siyadah itu artinya apa, Bu? Ya. Yaitu apa namanya? Kemuliaan. Ya. Kemuliaan, Ibu. Maka Ibu tidak boleh dikatakan sayyid secara mutlak, secara sempurna kecuali untuk siapa? Allah. Sebutkan dalam hadis, suatu ketika sebagian orang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang-orang itu? Anta sayyiduna wabnu sayyidina. Engkau sayyid kami dan engkaulah anak dari sayyid kami. Apa kata Rasulullah SAW? As-sayyid huwallah. Sayyid itu hanyalah Allah. Hadis ini sahih dari Abu Daud dalam sunannya, Bu. Maka tidak boleh dimutlakan as-sayyid fulan. As-sayyid itu hanya untuk siapa? Allah. Boleh kata sayyid untuk makhluk tidak, Bu? Boleh kata beliau dengan dua syarat. Kata-kata sayyid boleh untuk makhluk dengan dua syarat. Kata beliau, fal abdu yutlaqu alaihi sayyid, ya, walakin bisyartain. Seorang hamba boleh diberikan kata sayyid tapi dengan dua syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama, an ya'taqida annahu mutlaqus siyadah, la siyadatul mutlaqah. Wajib diyakini bahwa sayyidnya manusia itu kurang, sedangkan sayyidnya Allah itu sempurna. Ya. Syarat yang kedua, tidak boleh pakai alif lam. Tidak boleh pakai apa? Alif lam. Hanya boleh dengan sayyid saja. Ya. Dan apa namanya, kalau bisa diikat dengan yang menunjukkan kepada sifat manusiawi. Contoh, Rasulullah bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Akulah sayyidnya anak Adam nanti pada hari kiamat. Lihat, Rasulullah SAW menamai dirinya apa? Sayyid. Tapi tidak secara sempurna, tidak secara mutlak, Bu. Tapi diikat. Akulah sayyidnya anak Adam, sayyidnya manusia. Nanti pada hari kiamat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala fakhr, bukan aku dalam keadaan dalam rangka berbangga diri, tidak, kata Rasulullah. Tapi dalam rangka mengabarkan saja. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi kalau misalnya memanggil seseorang sebagai sayyid, Sayyidah Aisyah, boleh, tapi nggak boleh pakai alif lam. Iya. Sayyidah Khadijah dan yang lainnya. Atau ibu namanya siapa? Namanya Fatimah, Sayyidah Fatimah. Boleh, tapi tidak boleh pakai alif. Sebab kalau sudah dimasukkan alif lam, itu jadi mutlak. Kemutlakannya ini yang tidak boleh, Bu. As-sayyid fulan misalnya. Tidak. As-sayyid hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala saja.
Makanya para sahabat, Bu, tidak pernah ada satupun sahabat kita dengar ketika memanggil Rasulullah SAW itu dengan mengatakan ya Sayyidana. Para sahabat selalu memanggil Rasul dengan apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ketika ada sahabat yang memanggil Rasul dengan mengatakan ya Sayyidana, malah diingkari oleh Rasulullah. Ya. Para sahabat malah memanggilnya, sudah kita sebutkan tadi ya. Kalau ibu belajar hadis-hadis Rasulullah SAW itu, hadis-hadis itu, selalu para sahabat berkata ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Nggak ada satupun para sahabat yang mengatakan ya Sayyidana. Ya. Ini ibu sekalian. Kaidah selanjutnya, kaidah yang ke-66. Man sawa ghairallah billah fi syai'in min khasa'isi rububiyyatihi faqad ittakhadahu syarikan ma'ah. Siapa yang menyamakan Allah dengan selain Allah dalam sifat-sifat rububiyah, berarti dia sudah menjadikan itu sebagai sekutu bagi Allah. Contoh, kalau ada orang punya keyakinan bahwa ada makhluk yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah, maka ini orang telah berbuat syirik dalam rububiyah dan melakukan kufur besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, Bu. Kalau ada orang berkata manusia menciptakan, kalau dia punya keyakinan maksudnya manusia bisa menciptakan seperti ciptaan Allah, wah ini syirik besar ini, Bu. Tapi kalau maksudnya manusia menciptakan, maksudnya menciptakan sesuatu yang memang sesuai dengan kemampuan manusia. Contoh misalnya manusia menciptakan mobil, manusia menciptakan kipas angin, manusia menciptakan kacamata, handphone, ya, sesuai dengan kapasitasnya manusia, bukan karena kita meyakini bahwa manusia bisa menciptakan seperti ciptaan Allah. Maka tentu yang seperti ini boleh saja, namun yang lebih baik diganti kata-katanya dengan kata yang lain, ya. Makanya dari itulah ibu-ibu sekalian, Allah menantang dalam Al-Quran, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan-ciptaan Allah, coba perlihatkan kepadaku hasil ciptaan orang-orang yang disembah selain Allah itu. Mana? Kamu yang menyembah matahari, mana hasil ciptaannya? Enggak ada. Kamu yang menyembah kuburan, mana hasil ciptaannya? Yang kamu lihat di langit, di bumi, semua ciptaan Allah. Gunung yang menciptakan Allah, binatang yang menciptakan Allah, ya, pepohonan semua yang menciptakan Allah. Itu semua ciptaan Allah. Sekarang mana hasil ciptaan Tuhan yang disembah selain Allah? Makanya kalau ibu ya melihat ada orang yang menyembah selain Allah, tanya, mana sih hasil ciptaan Tuhan kamu? Ya, kamu yang menyembah sapi, mana hasil ciptaan sapi? Sementara sapi sendiri diciptakan makhluk, nggak ada. Tidak ada yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah. Membuat nyamuk aja yang kecil nggak ada yang bisa. Sampai detik ini nggak ada yang bisa. Membuat lalat nggak ada yang bisa sampai hari ini. Sampai detik ini nggak ada yang bisa. Subhanallah ibu-ibu sekalian. Ya. Kemudian kaidah yang ke-67. Rububiyatullah li khalqihi 'ammatun wa khassah. Rububiyah Allah terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluknya ada dua macam. Rububiyah Allah terhadap makhluknya ada dua macam.
Yang pertama rububiyah umum. Yang pertama rububiyah yang bersifat apa? Umum. Yaitu rububiyah Allah terhadap seluruh makhluk tanpa terkecuali. Semua adalah milik Allah. Maka Allah Rabbnya malaikat, Rabbnya seluruh manusia, Allah Rabbnya kaum mukminin dan kafirin. Semua di bawah kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa keluar dari dari kepemilikan Allah, Bu. Nggak ada. Semua manusia milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya rububiyah yang bersifat apa? Umum. Adapun rububiyah yang bersifat khusus, yaitu tarbiyah Allah untuk orang-orang tertentu, untuk makhluknya yang tertentu. Siapa itu? Itu untuk orang-orang yang beriman saja. Mana dalil tarbiyah rububiyah yang bersifat khusus? Itu surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku ini dekat. Aku akan mengijabah doanya orang yang berdoa kepadaku. Maka Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman yang senantiasa berdoa kepada Allah, maka Allah pun dekat dengan ijabahnya. Itu menunjukkan akan rububiyah Allah yang sifatnya apa? Khusus. Makanya doa-doa yang ada dalam Al-Quran banyak dimulai dengan kata Rabb, yang menunjukkan kepada rububiyah, Bu. Rabbi habli minas salihin, Rabbikfirli wali walidai, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dan doa-doa yang lainnya itu menunjukkan kepada rububiyahnya yang sifatnya khusus, hanya untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kaidah yang ke-68. Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Firqah Qadariyah adalah majusinya umat Islam. Ini adalah hadis, Bu. Ini dikutip Abu Daud dari hadis Ibnu Umar dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana Rasulullah SAW bersabda, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusinya umat Islam, umat ini. Siapa sih Qadariyah itu, Bu? Qadariyah adalah sebuah kelompok yang menolak adanya takdir. Dan mereka punya keyakinan bahwa makhluklah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Tanpa ada campur tangan dari Allah. Orang Qadariyah punya keyakinan makhluklah yang menciptakan perbuatannya sendiri tanpa ada campur tangan dari Allah. Apa persamaan orang Qadariyah dengan Majusi, Bu? Kenapa Rasulullah mengatakan orang Qadariyah itu majusi? Orang Majusi punya keyakinan bahwa di sana ada dua pencipta, cahaya dan kegelapan. Yang menciptakan kebaikan cahaya dan yang menciptakan keburukan itu kegelapan. Makanya Majusi mereka menyembah api sumber cahaya. Persamaannya, orang Majusi meyakini pencipta kebaikan dan keburukan itu makhluk. Orang Qadariyah pun mempunyai keyakinan bahwa yang menciptakan perbuatan manusia dirinya sendiri. Kita melakukan kebaikan, itu perbuatan kita tanpa ada campur tangan dari Allah. Kita melakukan keburukan,
Itu murni perbuatan kita tanpa ada campur tangan dari Allah. Kita yang menciptakan perbuatan kita sendiri. Sementara Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan perbuatan kalian. Ahlussunnah punya keyakinan Allah menciptakan perbuatan manusia. Ya. Allah yang menciptakan perbuatan manusia. Namun yang harus kita pahami Ibu, tentunya ya, manusia berbuat dan melakukan perbuatan betul dengan kehendak dirinya sendiri. Tapi ingat, kehendak manusia mengikuti kehendak siapa? Allah. Allah berfirman, liman syaa minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Liman syaa minkum ay yastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang berkehendak untuk istiqomah, silahkan, kata Allah. Maka ayat ini membantah firqah Jabariyah yang punya keyakinan manusia tidak punya kehendak. Ya. Lalu Allah berfirman, ya, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan apapun yang kalian kehendaki dan tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Ini bantahan terhadap firqah Qadariyah. Dua ayat ini Bu membantah dua firqah sesat tadi, Jabariyah dan Qadariyah. Ahlussunnah mengatakan semua kehendak manusia di bawah kehendak, tapi manusia pun punya kehendak dan kemampuan. Iya. Dan itu tidak bertabrakan sama sekali. Kalau Jabariyah mengatakan manusia tidak punya kehendak, manusia berbuat maksiat, ya itu sudah murni kehendak Allah. Jadi manusia nggak bisa disalahkan. Ya, kalau suami ibu selingkuh, ibu nggak boleh marah. Katanya apa? Itu sudah kehendak Allah. Suami ibu nggak punya kehendak. Subhanallah. Ini sangat, ya, bertentangan dengan syariat dan fitrah manusia dan akal manusia. Ya, coba bayangkan kalau ada orang yang mencuri perhiasan ibu, lalu pencuri berkata, Bu, ridho ya dengan ketentuan, ini sudah kehendak Allah, enak aja. Ya, firqah Jabariyah itu kan hakikatnya Bu menggugurkan semua hukum pidana, ya. Maka hukum pidana nggak ada tuh. Hukum potong tangan, hukum rajam dan yang lainnya nggak perlu dilaksanakan. Kenapa? Karena orang mencuri sudah kehendak Allah, jadi nggak boleh disalahkan. Dia menggugurkan syariat namanya. Ya. Nah, Qadariyah kebalikannya. Seseorang mencuri murni dengan kehendak dia tanpa kehendak dari Allah. Ya. Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia. Allah baru tahu setelah manusia melakukan. Subhanallah. Ini dua firqah ini firqah yang sesat Ibu sekalian. Nah ini Ibu sekalian ya. Nah demikian Ibu, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.